Oke, jadi kemarin kita sudah sempat membahas mengenai momen gaya dan momen inersia. Nah, sekarang kita akan masuk ke kesetimbangan benda tegar. Sebenarnya untuk kesetimbangan benda tegar sendiri itu tidak mempunyai banyak persamaan atau banyak rumus. Cuma terdiri dari 3 rumus, yaitu sigma fx sama dengan 0 atau gaya yang di sumbu x itu sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0 atau gaya yang di sumbu y sama dengan 0, dan sigma torsi sama dengan 0. Kita akan bahas soal yang kemarin saya berikan satu persatu. Jadi kita punya soal di sini ya. Ada sebuah benda digantung seperti ini. Jadi digantung pakai 2 tali. Yang T1 ini membentuk 30 derajat dan T2 membentuk 60 derajat. Nah, massa benda itu 20 kg dan gravitasinya 10. Yang ditanyakan itu tegangan tali 1 dan tegangan tali 2 itu berapa? Nah, pertama tugas kalian itu bisa menggambarkan bendanya persis seperti ini dulu. Ya. Kalau udah seperti ini, selanjutnya kalian itu harus menggambarkan pada koordinat kartesius. Ini namanya koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu ibaratnya ada sumbu x, ada sumbu y-nya, sesuai dengan gambar di sini. Jadi gini. Ini untuk gambar kasarnya. Kalau rapi nanti ada di pembahasan soal ya. Jadi kan misalnya ini kita buat, ini kita punya sumbu x, ini kita punya sumbu y. Jadi sumbu y ke sini, ini sumbu x. Nah, di gambar itu jadi misalnya ini bagian atasnya ya. Ini bagian atasnya. Ya, tali pertama itu membentuk sudut 30. Jadi di sini. Nah, ini 30 derajat di sini. Selanjutnya yang kedua itu membentuk 60 di sini. Ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ibaratnya ini gaya T2, ini T1, ini tegangan tali 1, ini tegangan tali 2. Terus di sini ada yang namanya M, berarti otomatis dia punya W atau gaya berat. Nah, tugas kalian itu untuk menguraikan gaya tegang tali 1 dan gaya tegang tali 2. Pertama mulai dari gaya tegang tali 2. Jadi menguraikannya itu ke sumbu X sama sumbu Y. Jadi kita tarik ke sini. Nah, berarti di komponen sumbu X kita punya gaya T di sini. Ini T2. Tapi T2-nya itu bernilai nanti T2 dikali cos atau sin. Nah, tergantung sudutnya di mana. Kan yang diketahui sudutnya di sini 60. Nah, berarti sudut 60 ini sama dengan di sini. Di sini juga 60. Di sini 60 berarti karena yang dicari itu yang di samping sudut, berarti kita pakai cos 60. Gitu ya. Nah, selanjutnya T2 juga kita uraikan ke bagian Y di sini. Nah, di Y di sini kan ada yang dicari berarti di sini nih, di depan sudutnya. Berarti nanti T2 sin 60. Gitu. Terus kita lanjut ke T1-nya. Ini juga diuraikan ke sumbu X-nya. Tapi kalau ini arahnya ke sini. Berarti ini 30 di sini, berarti 30 di sini. Ini yang dicari juga yang di samping. Berarti pakai T1 cos 30. Yang di sini berarti ada lagi, ada 2. Berarti ini T1 sin 30. Nah, komponennya kita udah punya semua. Sekarang kita masukkan ke syarat kesetimbangan benda tegar, ke persamaannya. Jadi kita perhatikan satu-satu, mulai dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita perhatikan dulu di sumbu X. Di sumbu X terdapat 2 gaya, T2 ini dan T1. Berarti sigma Fx sama dengan 0, kan syaratnya. Berarti kita ambil yang kanan dulu. T2 cos 60 derajat
dikurangi karena ke kiri arahnya. Ini aturan vektor. Kalau ke kanan dianggap positif, ke kiri dianggap negatif. Berarti min T1 cos 30 derajat sama dengan 0. Ini baru bisa dipindah ruas. Berarti T2 cos 60 derajat sama dengan T1 cos 30 derajat. Nah, cos 60 berapa? Cos 60 itu setengah. Berarti setengah T2 sama dengan cos 30 itu setengah akar 3T1. Berarti ini setengahnya bisa dicoret, jadi nilai T2 sama dengan akar 3T1. Ini ditulis jadi persamaan 1. Oke. Selanjutnya kita ke sumbu X. Sumbu Y, maaf. Di sumbu Y berarti sigma Fy sama dengan 0. Di sumbu Y terdapat 3 gaya, yaitu W, T1, T2. Kalau di sumbu Y yang ke atas dianggap positif, yang ke bawah dianggap negatif. Berarti kita tulis dulu. T1 sin 30 derajat, karena sama-sama ke atas berarti plus T2 sin 60 derajat min W sama dengan 0. W-nya bisa dipindah, berarti T1 sin 30 derajat plus T2 sin 60 derajat sama dengan W. Ini ya. Kita masukkan angkanya. Sin 30 berapa? Setengah. Berarti setengah T1 plus sin 60-nya berapa? Setengah akar 3T2. W-nya berapa? Kan di soal diketahui masanya itu 20 kg. W itu kan massa kali gravitasi. Berarti massa 20 dikali 10. Ketemunya 200. Ini persamaan 2. Kita punya persamaan 1 nilai T2. Jadi nanti ini masukkan ke persamaan ini. Masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi setengah T1 plus setengah akar 3 dikali T2-nya itu kan akar 3 T1 sama dengan 200. Setengah T1 plus akar 3 dikali akar 3 kan berarti 3. Berarti 3 per 2 T1 sama dengan 200. Setengah ditambah 3 per 2 ketemunya 4 per 2. 4 per 2 itu berarti kan 2. 2 T1 sama dengan 200. Berarti T1 sama dengan 100 Newton. Ini udah ketemu T1-nya. Selanjutnya kalau mau nyari T2, ini tinggal dimasukkan ke sini. Berarti kan T2 sama dengan akar 3 dikali 100. Berarti T2 sama dengan 100 akar 3 Newton. Ini udah ketemu. Berarti T1 sama dengan 100 dan T2 100 akar 3. Sesuai dengan yang ketemu di sini. Di sini ya.